Lantang, Erdogan mengatakan Turki akan berdiri bersama negara-negara yang tertindas. Turki akan mempertahankan kebijakan luar negerinya yang aktif di berbagai geografi dan berdiri bersama negara-negara tertindas sejalan dengan kepentingan nasional dan internasionalnya, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan negara itu pada Rabu. Berbicara pada Kongres Luar Biasa ke-7 Partai Keadilan dan Pembangunan AK yang berkuasa di Ankara, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengomentari berbagai masalah seperti perkembangan dan pembangunan Turki sejak awal 2000-an, masalah keuangan dan juga kebijakan luar negeri. Dengan lokasi geografisnya yang terletak di jantung Afrika, Asia, dan Eropa, Turki tidak dapat berpaling dari timur atau barat, kata Erdogan. Menambahkan bahwa Ankara akan menetapkan kebijakan luar negerinya sembari melindungi hak-hak nasional dan juga internasional negaranya. Selama beberapa bulan terakhir ini, Turki telah mengadopsi kebijakan yang lebih lembut dalam hubungannya dengan aktor asing. Presiden Turki mengatakan negaranya akan menambah jumlah teman di kancah internasional dan mengubah kawasan negaranya menjadi kawasan damai. Menyoroti bantuan Turki ke Libya telah mengubah arah nasib masa depan rakyat di sana. Erdogan mengatakan Libya sekarang dapat melanjutkan proses demokrasi dan melihat masa depan dengan penuh harapan. Dengan Perdana Menteri Libya baru Abdul Hamid Dbeibeh yang telah diberitakan atau diberikan mosi percaya pada 10 Maret, warga Libya berharap untuk mengakhiri tahun perang saudaranya melanda negara itu sejak penggulingan Muammar al-Gaddafi pada tahun 2011 lalu. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Erdogan memang yang terbaik, Turki kirim bantuan ke kamp Rohingya di Cox's Bazar. Muslim Rohingya bergembira. Sebuah pesawat kargo militer Turki yang membawa sebuah rumah sakit darurat beserta peralatannya berangkat ke Bangladesh pada Sabtu pagi menyusul kebakaran hebat yang terjadi pada 22 Maret di Cox's Bazar, tempat ribuan pengungsi Rohingya berlindung. Atas instruksi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki atau AFAD dan Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Lingkungan dan juga Urbanisasi mulai bekerja untuk mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut. Sebuah rumah sakit lapangan baru yang disiapkan untuk membantu rumah sakit lapangan Turki yang rusak agar dapat beroperasi kembali dimuat dalam pesawat kargo militer tipe A400M di Bandara Militer Etimesgut di Ankara. Sebanyak 22 personel dari Kementerian Kesehatan Turki AFAD dan juga Administrasi Perumahan dan Pembangunan Turki juga diberangkatkan ke Bangladesh. Rumah sakit lapangan Turki adalah salah satu pusat perawatan kesehatan terbesar di kamp pengungsian yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia. Kamp itu menampung lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan juga penganiayaan di Myanmar pada Agustus 2017. PBB telah mengkonfirmasi bahwa setidaknya 15 orang sudah tiada, 560 terluka dan 400 masih menghilang. Sementara setidaknya 10.000 tempat berlindung hancur akibat kejadian tersebut. Badan-badan kemanusiaan Turki lainnya juga telah mengerahkan sumber dayanya untuk menanggapi keadaan darurat. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Turki lempar serangan udara pertama ke basis Kurdi di Suriah. Turki melancarkan serangan udara pertamanya dalam 17 bulan terakhir ke basis Kurdi di Suriah pada Sabtu 20 Maret malam waktu setempat. Sebuah jet tempur Turki telah menghantam posisi militer pasukan Demokratik Suriah atau SDF di desa Saida Ain Lasa yang menimbulkan ledakan keras. Ujar Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia atau SHAR melansir AFP. Serangan udara ini merupakan yang pertama kali diluncurkan sejak operasi Mata Air Perdamaian dimulai pada 2019 lalu oleh Turki dan sekutu Suriahnya melawan SDF. Operasi itu terputus setelah dua kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Turki bersama Amerika Serikat dan Rusia. Kesepakatan itu memungkinkan Turki menguasai zona aman di dalam Suriah sepanjang 120 km.
Desa Ain Lasa bagaimanapun berada di bawah tangan pasukan Kurdi. Serangan udara itu terjadi bersamaan dengan bentrokan dan kekerasan serta tembakan roket yang intensif di garis depan distrik Ain Lasa antara pasukan SDF dan faksi yang didukung Turki. SOHR yang juga telah mengkonfirmasi adanya korban akibat insiden tersebut. Bentrok antara kedua belah pihak telah berlangsung selama 24 jam terakhir. Pasukan Turki kesulitan untuk maju sejak SDF menghancurkan sebuah tank Turki. Ujar Direktur SDF Rami Abdul Rahman, unit pelindungan rakyat yang merupakan komponen penting dari SDF dianggap Turki sebagai cabang terorisme dari Partai Pekerja Kurdistan yang terlarang. Namun mereka juga menjadi sekutu utama Amerika Serikat dan lainnya dalam pertempuran melawan kelompok negara di Suriah atau kelompok militan tersebut. Di sisi lain, pejabat Turki mengatakan Ankara tak butuh izin Amerika Serikat untuk gunakan sistem rudal S-400 Rusia. Juru bicara Komite Pertahanan Parlemen Turki Murat Baybatur mengatakan Ankara tidak memerlukan izin Amerika Serikat atau siapapun untuk menggunakan sistem pertahanan rudal S-400 beruang merah yang dibelinya. Penegasan sikap Ankara itu sebagai respon atas komentar Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki David Satterfield yang mengatakan kepada BBC Turks bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan Ankara-Washington adalah S-400 adalah dengan mengabaikan penggunaan senjata pertahanan itu oleh Turki. Turki mengambil keputusannya sendiri dan kami tidak meminta izin baik dari Amerika maupun dari siapapun dalam hal ini, kata Baybatur pada hari Jumat yang dilansir dari Sputnik News pada Sabtu 20 Maret 2021. Dia menunjukkan bahwa Turki telah membuat keputusan tentang S-400 sejak lama dan tidak akan mundur darinya. Kami menegaskan di setiap forum kesediaan kami untuk menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Tetapi ketika subjek terkait dengan hak kami atas kedaulatan, itu adalah tugas kami untuk melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi hak kami, kata pejabat itu. Baybatur menambahkan bahwa kontak pada baris S-400 antara Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri kedua negara sedang berlangsung dan peta jalan akan diklarifikasi dalam beberapa hari mendatang. Amerika Serikat bersikeras bahwa sistem S-400 tidak kompatibel dengan program jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat, serta sistem NATO lainnya. Menurut Washington, Rusia diduga dapat menggunakan sistem tersebut untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan canggih pesawat Amerika Serikat. Ankara sebaliknya mengatakan bahwa sistem pertahanan udara itu tidak akan membahayakan keamanan NATO karena tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem aliansi.